Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Bab 3, mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan materi norma, hak, dan kewajiban. Muatan Pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Pendahuluan. Kita tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Kita berbagi rumah dengan individu lain dari berbagai latar belakang. Kita harus memahami norma, hak, dan kewajiban di antara konsep-konsep penting lainnya jika kita ingin menjalani kehidupan ini bersama-sama dalam harmoni dan ketertiban. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang mengikat warga, kelompok, atau individu. Ada norma tertulis dan tidak tertulis. Setiap anggota masyarakat dipandu oleh norma-norma ini dalam hal perilaku. Contoh norma adalah norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yuk kita cari tahu norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, aturan tentang cara menyapa, atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Itulah contoh dari norma kesopanan. Selanjutnya, ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima. Perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Selanjutnya, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh, norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Contoh norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindak kejahatan, korupsi atau pelecehan, serta kewajiban membayar pajak. Selanjutnya, pentingnya norma, yaitu untuk menjaga ketertiban. Norma menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Yang kedua, menjaga keamanan. Norma melindungi setiap individu dari tindakan yang merugikan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan. Norma membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Berikutnya, pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan dianggap milik seseorang, baik secara hukum maupun etika. Setiap orang dianugerahi hak yang sama, seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Pentingnya hak, menghormati hak orang lain. Dengan memahami hak orang lain, kita akan lebih menghargai dan menghormati mereka. Menuntut hak sendiri. Memahami hak juga penting agar kita dapat memperjuangkan hak-hak kita ketika dilanggar. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebagai kewajiban terhadap bangsa, masyarakat, dan dirinya sendiri. Kewajiban untuk belajar, kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk menjaga lingkungan,
dan kewajiban lainnya merupakan contoh tanggung jawab. Pentingnya kewajiban menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Mencegah konflik. Pemahaman yang baik tentang norma, hak, dan kewajiban dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Membangun masyarakat yang adil. Dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada setiap orang, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Hubungan antara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menghasilkan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti pelanggaran hak asasi manusia, keadaan yang tidak aman dan nyaman, terhambatnya pembangunan negara. Itulah akibat dari ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, menghormati hak orang lain. Lingkungan yang damai, adil, dan makmur dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak orang lain. Orang-orang akan lebih bahagia dan lebih produktif ketika mereka yakin bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Di sisi lain, ketika hak-hak dilanggar, perselisihan dan pertikaian pun terjadi, yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati hak-hak orang lain bagi semua orang, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pentingnya menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban sangat penting untuk mempraktekkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang kita penuhi tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik jika setiap orang menyadari perlunya memenuhi tanggung jawab mereka. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.